orang Islam yang bisa mati dalam keadaan kafir? Banyak. Contohnya jangan kau marah. Contoh. Anak muda ngelem, lempox. Ada juga di sini. Dongo. Jangan campur lem Korea, ndak mau tak buka mulutmu itu. Nah, campur lem tikus, ngelem, mabos tengah, nambil motornya. Bayangkan kalau mabos tengah naik motor, dia listrik nak kira aspal, pak, mati kaperek kau cilaka. Lagi teler. Siapa lagi? Contoh jangan marah. Contoh. Sabung ayam. Ada juga mahasiswa sabung ayam. Oh, aslinya beleng-beleng. Didapat sama polisi, kejar. Woi, jangan judi. Masih lari, kejar sama polisi. Masih lari, kejar. Terpaksa polisi tembak peringatan. Tembak 1 kali ke langit. Masih lari, tembak 2 kali. Masih lari, tembak 3 kali. Masih lari, terpaksa dilumpuhkan. Kakinya ditembak, pak, kepalanya nak kena. Saya tanya temanku yang polisi, bagaimana caranya? Kakinya kau tembak, kenapa kepalanya nak kena? Nah, bilang soalnya waktu ditembak dia jongkok. Ini polisi film India, bukan polisi pare-pare. Weh, cowok, weh, jangan kau musuh itu polisi. Kau kira ini enak di Indonesia kalau tidak ada polisi? Hah? Motormu dirampok, tapi kau lapor sama siapa? Ketua majelis ulama? Pret. Ayo, kemana kau bos? Pasti ke polisi. Rumahmu dirampok, ibumu dibunuh, bapakmu ditembak, hartamu dijarah, kau lari ke Polres. Tabe pak polisi, cari pelakunya, tegakkan hukum. Apa nak bilang ke Polres? Mohon maaf, baru saja Polres bubar. Makanya jangan kumusuh itu polisi. Pun kalau ada yang minta-minta uang di jalan, biar anak SMP nak minta juga uang. Ini polisi film India. Mr. PJ 3 jam film India tuh, habis film baru dia datang. Wa qalaidan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Bukan Islam pencitraan, bukan Islam karena pilpres, bukan Islam karena pilcaleg. Jangan kau percaya itu politisi kalau mau pilkada. Kalau mau pilkada, gantung baleho, kepalanya dibawa, baru nak tulis siap jungkir balik untuk rakyat. Pret. Jangan Islam seperti itu. Islamlah secara benar. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kalau saya ceramah begini, ada ndak setan di tengah-tengah kita? Ada? Masa ada? Orang di masjid ini ceramah bos. Ada? Ada. Setannya berupa handphone. Cewek-cewek yang pegang handphone selama saya ceramah, saya doakan tidak dapat jodoh. Hei, simpan dulu HP-mu bos, simpan dulu. Hei, selama kau pegang itu HP-mu, pasti kau tidak konsentrasi dengar ceramah. Monitormu jika lihat, pura-pura baru tidak ada pulsanya. Siaran langsung bede deh. Atau dibilang ada HP, nata lekang. Simpan dulu HP, simpan. Saya ini lagi pelajari di media sosial. Ternyata adik-adik, kamu harus paham, ada sekarang manusia bermental pencuri, bermental hipokrit, bermental pengecut, cari ceramah-ceramah ustadz yang banyak followernya, dia gunting-gunting, lalu dia sebarkan. Tujuannya apa? Cari uang dari situ, dan yang paling sadis tujuannya supaya ustadz tidak dipercaya lagi sama pengikutnya. Caranya apa? Yaitu tadi siaran langsung.
Kalau kita ceramah seperti ini untuk apa? Untuk orang Islam. Saya ceramah seperti ini untuk kita kaum muslimin. Tapi karena kalian siaran langsung, nah dengar non muslim, dia marah-marah, tersinggung. Padahal dia salah, kenapa kau dengar dongok? Ini untuk orang Islam. Simpan dulu HP mu, bos. Simpan dulu. Hei, simpan dulu. Yang mau ku lagi ceramah orang selfie tong. Kau kira latar belakang? Nah jadi kang background. Latar belakang das atletik. Pret. Simpan dulu HP, simpan dulu ya. Kalau adik-adik mau nonton hasil ceramah saya, insya Allah lebih bagus, suaranya akan lebih baik, gambarnya lebih bagus. Gimana caranya? Follow saya di YouTube dan jangan lupa subscribe. Wa khalaidan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Adik-adik berapa jari-jarimu, Dek? 10. Cacat kau itu, kada kakimu 20. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya, Jibril, malaikat apa itu? Banyaknya jari-jarinya. Nabi bilang, Jibril, itu malaikat spesial mencatat air hujan ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan di sini? Mana kau jurusan statistik sampai jatuh semua otakmu tidak bisa kau catat. Kenapa? Kenapa tidak bisa dicatat? Karena banyak. Tidak, biar banyak, kalau jatuh satu-satu bisa dicatat. Ini banyak jatuhnya bersamaan dan cepat. Tidak bisa dicatat. Lalu Nabi bertanya, wahai malaikat, kau mampu mencatat air yang jatuh? Iya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di daratan. Semua aku catat. Satu yang tidak bisa ku catat. Kenapa tidak bisa ku catat? Lebih banyak dari itu jumlahnya air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu, anak-anak remajamu lagi kumpul di masjid IAIN Pare-Pare, mereka lalu bersalawat bareng-bareng, saya tidak bisa menghitung betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Nah, makanya kalau tumpul begini bos, kita salawat, banyak pahalanya. Tadi saya masuk salawat, banyak ndak salawat. Padahal itu andai saja ada Nabi di tengah-tengah kita, beliau akan kecewa karena kalian tidak menyebut ketika Rasulullah disebut namanya. Ayo kita salawat, dengar ya, kita tanding mana lebih kencang suara cewek dengan suara cowok. Siap? Nah, kau jomblo-jomblo fisabilillah diam kau dulu. Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Kita dengar dulu ini cewek-cewek. Ayo, salawat cewek, jangan mau dikalah. Salatullah salah ala toha salah salamullah. Nah, makasih. Ini bukan keras, ini namanya sahdu. Suara begini yang kasih nafsu laki-laki. Makanya cewek kalau ditelepon kau cowok jangan kau mendayu-dayu. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Mana orang tak nafsu cowokmu? Lagi di mana dek? Di rumah aja kak. Lagi ngapain ke? Baring-baring jiwa. Coba cewek, kalau kau ditelepon cowok yang tegas supaya dia tidak nafsu sama kamu. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Lagi di mana dek? Di rumah. Lagi bikin apa? Kenapa tanya? Enggak ada telepon aku besok. Ini Waalaikumsalam. Caleda. Ayo diam. Yang cewek diam. Kita dengar ini para jomblo-jomblo fisabilillah.
Ayo bos, jangan mempermalukan jenis kelamin. Yuk. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Deh, terharuku. Masya Allah. Kau diam semua, kita dengar ini di depan. Jangan sampai dia gaya-gaya saja ini. Ayo, kau diam semua. Ya. Ayo bos, ayo. Sholat. Lo baby. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, adik-adik, mahasiswa IAIN Parepare, teristimewa guru-guru kita yang hadir di tempat ini. Ada guru saya Ustadz Dr. Ari Rusdi, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Di luar ada Ustadz Budiman, guru saya juga. Di sini ada teman saya Suban kalau saya tidak salah, Suherman, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita mau cerita tentang anak muda. Nah, adik-adik, di akhirat kelak diinformasikan oleh hadis bahwa ketika orang mau diadili, mau diadili nanti, satu loket. Bayangkan, satu loket manusia dari Adam sampai kiamat ngantri di padang yang namanya padang mahsyar. Pada saat itu kata Nabi, matahari seolah-olah satu jengkal panasnya dari kepala. Rasanya itu matahari satu jengkal panasnya dari kepala. Bayangkan, sekarang saja jutaan kilometer masih panas. Bagaimana nanti di padang mahsyar? Seolah-olah tinggal satu jengkal. Ada orang yang keringatnya keluar gara-gara panas, keringatnya sampai di mata kakinya. Ada yang sampai di lututnya, ada yang sampai di pusatnya, ada yang sampai di lehernya, bahkan ada yang sampai tenggelam gara-gara keringatnya, sementara di sampingnya tidak apa-apa. Dan pada saat itu kata Nabi, semua umat manusia berubah mukanya berdasarkan amal-amalnya ketika dia hidup. Ada yang nanti mukanya seperti tikus. Siapa muka tikus? Mereka yang suka sifat seperti tikus waktu hidup di dunia. Apa sifat tikus? Suka ngambil barangnya orang. Koruptor, pencope, maling, nanti mukanya seperti tikus. Pejabat-pejabat rektorat yang suka ngambil-ngambil barang kampus tanpa izin, itu nanti mukanya seperti tikus. Ada juga nanti yang mukanya kata Nabi seperti anjing. Siapa muka anjing? Ini mereka yang suka disogok dan menyogok. Anggota DPR yang jadi anggota DPR karena nyogok. Bupati, wali kota, gubernur, presiden yang masuk karena nyogok, nanti mukanya seperti anjing. Ayo, ada anggota DPR yang masuk karena disogok? Menyogok? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih dongok? Ayo, mereka yang jadi pegawai karena nyogok, tentara karena nyogok, polisi karena nyogok, dosen karena nyogok, nanti mukanya seperti anjing. Ada lagi kata Nabi yang mukanya seperti ular. Siapa muka ular? Mereka yang suka menjilat-jilat, cari-cari muka. Bukan fotografer. Nah, fotografer memang cari muka tuh. Masa pantatnya cari? Itu fotografer lale. Ya. Ini biasanya di kantor-kantor pejabat, pencari-cari muka. Jadi dapat posisi karena cari muka. Biar ada maknanya, ada di sampingnya istrinya kayak ndak punya harga diri. Iya buang, iya pak, ya siap. Ndak laku. Macam-macam. Dan pada saat itu Allah menyediakan rempat khusus. Semua orang sudah gelisah dengan dosa-dosanya untuk menunggu kita satu demi satu. Bayangkan adik-adik, berapa triliun manusia dari Adam sampai kiamat ngantri satu loket. Ada bayar listrik masih enak, masuk dalam ruangan,
Adek bayar PDAM, masih ada dalam ruangan, ber-AC, tempatnya bagus, ada permen untuk menunggu. Kemudian yang menerima duit kita itu cewek cantik. Masih menderita kita ngantri. Bagaimana di padang mahsyar kelak? Dan pada saat ngantri itulah Allah menyediakan ruangan namanya VVIP. Ruangan khusus. Saya hampir tiap hari naik pesawat. Itu kalau kita di bandara, ada ruang tunggu umum, ada ruang tunggu VVIP. Orang-orang khusus saja di dalam. Mereka dilayani dengan baik, makanannya bagus, pelayanannya prima, santun-santun orang yang ada di dalam. Itu ruangan khusus. Sementara ruang umum menderita. Nah, Allah sediakan VVIP, ruangan khusus. Di antara mereka dipanggil satu demi satu. Siapa dulu yang dipanggil? Apa nenek kita yang duluan mati? Bukan. Apa leluhur kita yang duluan wafat? Tidak. Siapa dulu yang mati diundang? Mereka yang nama-nama Islam dulu dipanggil. Abdul Jabbar, Siti Fatimah, Aisyah, Das'at Latif. Ini mau-mauku saya pegang mic. Rudy, Tony, Johnny, Ningsing, Nini, amon rimana ko silakan. Dipanggil juga tapi di belakang pokok. Dipanggil. Nah, sambil menunggu giliran untuk dipanggil, sambil menunggu giliran itu, Allah sediakan ruangan, ruang tunggu. Di dalamnya ada 7 golongan manusia yang dilindungi. Ada berapa, Dek? Berapa? Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Alhamdulillah, ada 7 golongan. Di antara 7 golongan itu, khusus adik-adik remaja, Allah kasih 2 fasilitas. Allah kasih 2 jatah. Bayangkan, anak remaja ada 2 jatahmu adik-adik sekalian. Hujan di luar? Hujan? Anda ada apa? Baru air. Dia bilang hujan Ustaz. Memangnya kenapa kalau hujan? Basah. Itu kau heran kalau hujan kau tidak basah. Itu baru kau heran. Kalau basah memang hujan itu kasih basah, bos. Tuh. Hujan di luar. Yang kena hujan lebih banyak pahalanya yang pahala tidak kena hujan. Loh. Iya Pak. Jangan mau kau keluar berhujan-hujan. Itu belem-belem namanya. Nah, di antara 7 golongan itu, khusus anak muda, mereka-mereka yang ada di depan-depan saya ini adik-adik sekalian, kalian mendapat 2 jatah. Di antara 7 jatah itu ada 7 jatah untuk anak-anak muda. Satu, mereka anak muda yang rajin beribadah. Iko mana tu nak kena? Apakah rajin beribadah itu panjang jenggotnya? Belum tentu. Apakah rajin beribadah itu hitam jidatnya? Belum pasti. Apakah yang rajin beribadah celananya jingkrang? Belum jaminan. Karena sekarang banyak orang seolah-olah surga hanya milik dia. Ini bid'ah. Nggak ada pada zaman Nabi. Isra Mi'raj sesat. Hukumnya bid'ah. Kenapa bid'ah? Tidak ada pada zaman Nabi. Tidak ada pada zaman Nabi itu sesat. Sesat masuk neraka. Nenekmu punya neraka. Kayak dia saja panitia hari kiamat. Ada toh begitu. Heran ton saya. Baru belajar agama di YouTube 3 bulan. Baru 2 menit habis kuotanya. Bukan salah kau yang belum baca buku yang lain. Sampai saya dihina-hina di Facebook. Nah bilang apa ini Ustaz Das'at? Kau bicara sunnah-sunnah baru kau tidak pelihara sunnah. Marah juga saya dihina begitu. Di Facebook bos. Banyak yang baca. Saya bilang kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Nah bilang buktinya kau tidak pada jenggot. Mau diapa kau tidak mau tumbuh? Gara-gara jenggotnya marah-marah sama saya. Ya. Sudah saya kasih minyak, enggak tumbuh-tumbuh. Mau media apa? Saya orang Asia, bukan orang Arab. Orang Arab memang banyak jenggotnya, ya wajar. Kalau saya, kesian 17.
Saudaraku, terutama ini adik-adik yang merasa diri pemuda yang taat beribadah. Hijrah toh, komunitas hijrah. Hijrah itu bukan sekedar pelihara jenggot. Hijrah itu bukan sekedar celana jingkrang. Hijrah itu bukan sekedar hitam jidat. Hijrah itu bukan sekedar bicara afwan, jazakallah, kaifa haluk ya akhi, kaifa haluk ya ukhti. Sekedar itu, bos. Ya, anak muda, silakan kau kuat beribadah baik, tapi mari jangan kau suka menyalahkan orang yang berbeda pendapat dengan kalian. Tahu Nabi? Coba dengar Nabi. Hebatnya itu Nabi. Datang anak muda. Ini anak muda kafir. Ya Muhammad, saya mau masuk Islam. Tapi saya tukang judi. Tapi saya pemabuk. Saya pezina. Saya pembohong. Bolehkah saya masuk Islam? Dia bilang Nabi, boleh dong. Apa syaratnya? Satu je saya minta. Apa itu? Jangan kau bohong. Boleh berzina? Terserah. Mabuk? Terserah. Nipu? Terserah. Satu yang tidak boleh. Jangan kau bohong sama saya. Siap. Wow, senang dia pulang. Ternyata Islam gampang dibalik. Satu je diminta, tidak bohong. Waktu demi waktu berlalu. Dia mau berzina. Tiba-tiba dia bertanya, saya sudah masuk Islam. Besok, kalau saya ketemu Nabi, apa saya bilang nih? Kalau saya bilang masih berzina, malu juga sudah Islam masih berzina. Kalau saya bilang tidak, saya bohong. Akhirnya tidak jadi berzina. Coba, dia mau mencuri. Besok saya ketemu Nabi, saya ditanya masih mencuri enggak? Kalau saya bilang masih, enggak enak, Islam masih mencuri. Saya mau bohong, saya langgar sumpahku. Akhirnya apa? Setiap mau melakukan maksiat, dia ingat tidak boleh bohong. Akhirnya apa? Dia bilang, jago memang Muhammad. Satu jina minta, tapi dia miaslina. Coba kalau ini datang langsung Nabi bilang, boleh enggak boleh? Memang tongkau, enggak boleh kau masuk Islam. Coba lihat. Satu kali lagi ada orang kena musibah. Apa musibahnya? Dia berhubungan suami istri di malam hari. Siang hari, siang. Kan kalau Ramadan siang tidak boleh, malam boleh. Tapi suami istri, kalau kau pacaran siang malam tidak boleh dong. Bagaimana kalau laki-laki mimpi basah Ustaz Ramadan? Anak muda, kalau mimpi basah, kau tidur siang-siang tetap sah. Dengan catatan, begitu bangun kau langsung mandi. Boleh lanjut puasa. Mimpi basah. Kalau kau kreatif sendiri, batal. Ketawa kau karena sudah semua kau cilaka. Ayo, panasnya di sini di. Sampai jam berapa ini? Sampai jam berapa? Hah? Sampai tutup kampus. Enak nu. Nah, sudah. Lalu datang dah ini. Ya Rasulullah nak kena kabala. Maga kombo. Wey, offside kak. Maga kau nak kena kartu merah. Apa gerangan? Saya berhubungan suami istri di siang hari ya Rasul. Tidak tahan kak. Bahaya kau. Jadi bagaimana? Kau harus puasa 60 hari berturut-turut. Nabi bilang berapa Nabi? 60. Satu bulan saja saya kebablasan. Apalagi 60. Mana tahan? Oke, kalau Nabi bilang begitu. Ya kalau begitu, kau kasih makan fakir miskin di kampungmu. Apa ya Rasul? Kasih makan fakir miskin. Ya Rasulullah, saya ini orang miskin. Nabi bilang, aduh, kau sudah miskin melanggar lagi. Sudah,
Kalau begitu kata Nabi, nih ambil ini kurma, ambil ini semua, bawa cari roti, ini kurma roti, bawa di desamu, kau cari orang miskin, kasih ini. Apa Nabi bilang, ya Rasulullah, saya paling miskin di kampungku. Macigo memang toko iko. Iko tona kasiasi beleng-beleng. Ya Rasulullah, saya lah paling miskin di kampungku. Nabi lalu bersabda, ya sudah, kau makan itu. Coba bayangkan, begitu hebatnya Rasulullah dalam menerapkan hukum. Coba kalau kita, rasa-rasanya semua, rasanya susah ini masuk Islam. Semua bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, Maulid bid'ah, taksiyah bid'ah, jabat tangan selesai sholat bid'ah, doa bersama sholat bid'ah. Apa sebabnya? Tidak ada pada zaman Nabi, Ustaz. Kalau tidak ada pada zaman Nabi, tolong kau ceramah jangan pakai mic. Kenapa? Tidak ada mic pada zaman Nabi. Ceramah tidak pakai mic. Ayo, kalau tidak ada pada zaman Nabi, tolong kau juga ceramah jangan pakai kamera. Tidak boleh kau pakai YouTube, jangan kau pakai Instagram, jangan pakai WhatsApp. Kenapa? Tidak ada pada zaman Nabi. Jangan kau rekam, sudah itu jangan kau juga minta honor. Saya serius, jangan kau tawa, serius kayak ini. Adik-adik yang enak, kalau kalian tidak mau maulid, silahkan. Tidak mau Isra Mi'raj, silakan. Tidak mau taksiyah, silakan. Tapi jangan kau tuduh saudaramu yang maulid, yang Isra Mi'raj, yang taksiyah orang sesat. Kalau kau bilangi mereka sesat, maka pasti kalian akan bertengkar. Maka bisa jadi lagi kalian dituduh radikal. Padahal kalian cinta kepada agama, cuma kadangkala ya agak koslet-koslet sedikit. Ya. Mau kau maulid silakan, tidak mau maulid silakan, mau Isra Mi'raj silakan, tidak mau Isra Mi'raj silakan, kompak saja. Ya, nah, maka kita menjadi pemuda yang beribadah tanpa menyalahkan orang lain. Coba hebatnya itu Nabi, coba lihat lagi. Datanglah di Mekah panik. Kenapa? Ada orang tawaf. Apa Nabi bilang? Itu saja Nabi bilang. Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim. Itu saja. Woi, gampar di Mekah. Ya Rasulullah, ada aliran sesat. Apa? Ada orang tawaf Rahim-Rahim tidak sebut. Nabi pergi lihat. Betul. Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim. Nabi ikut dari belakang. Nabi ikuti dari belakang. Ternyata Nabi juga terpengaruh. Ikut juga Nabi bilang. Ya Rahim, Ya Rahim. Oh, jengkelin orang di belakang. Jengkel. Siapa ini Pak Totoai? Kurang ajar, ikuti saya. Dan dia tidak tahu siapa di belakangnya. Begitu balik, dia banting Muhammad. Pak Totoai kok, kenapa kau ikuti saya? Saya bilang, saya ini kasihan. Apa? Siapa kamu? Dia bilang, kau yang siapa? Saya Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad bin Abdullah. Mati nih. Oh, ini nabiku. Dia bilang, siapa? Dia bilang, ini anak yang dibanting. Ya, yang membanting. Ku lapor kau? Mau kau lapor sama siapa? Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad nabiku. Dia bilang, Nabi kasihan. Ini mi umatku. Lalu dia bilang, sini kau. Saya ini Muhammad bin Abdullah. Oh, Anda ya Rasul. Dia cium tangannya, minta maaf saya Rasul. Saya tidak tahu. Ya Rasulullah, saya ini kasihan diutus dari kampungku. Saya ini yang paling pintar di kampungku. Bayangkan, dialah yang paling pintar modal rahim-rahim. Dia bilang, saya lah yang paling pintar di kampung saya. Saya diutus dari kampungku untuk belajar agama di tempat ini. Ya Rasulullah, maafkan saya. Kata Nabi, saya maafkan kau. Ya Rasulullah, kira-kira engkau akan mengajakku masuk surga? Nabi bersabda, ya, saya tentu akan mengajakmu masuk ke dalam surga. Didengar sama Abu Bakar. Abu Bakar lalu bertanya dalam hati, ini saja orang modal rahim-rahim masuk surga. Lalu ditanyalah Nabi, ya Rasulullah, apa kira-kira engkau juga akan mengajakku masuk surga? Lalu Nabi menjawab, tentu ya
Abu Bakar, saya akan mengajakmu masuk surga. Maka Abu Bakar pun senang. Lalu dia berkeliling-keliling status serbannya. Ya, jubahnya tergoyang-goyang. Ya, ya. Dia senang sambil berputar-putar. Surga, masuk surga, masuk surga. Ah, itulah sejarahnya tari sufi. Nah, oh,